main-main apa kali ini kami mau percaya sendiri juga. Tuhan itu maha pengampun, maha percaya. Tapi kalau ada dia tidak mau tahu. Engkau bilang hari ini A besok B, ya kejar. Betul enggak? Itu ada. Itu dimanapun. Juga di Kalimantan juga orang hati-hati kalau sudah main dengan apa. Maka mama papa mereka menyertai dan mereka yang lain ingin untuk melihat situasi di sini. Kalau harga yang itu tetap yang itu sampai selesai habis hasilnya, seperti mente 10.000 sampai hasilnya itu selesai. Jangan 10.000 mente semakin kurang tua sampai dengan 2.000 atau 3.000 harganya. Saya minta itu jangan. Lalu yang kedua sifatnya permintaan juga, kalau bisa Bapak bisa hapuskan seperti pegawai di petugas di Beri itu dari Menteri dari Perhubungan, karena sangat susah sekali masyarakat, karena seperti mereka dijual di pasar harus singgah kasih mereka 2.000 3.000, itu harus dihapuskan besok-besok ke depannya. Itu atas permintaan saya, karena itu sangat menyusahkan masyarakat sekali. Belum sampai di pasar mereka minta 2.000 3.000 seperti pengemis, menyusahkan masyarakat. Mama mereka, bapak-bapak, termasuk saya juga. Jadi saya minta hanya itu saja. Terima kasih. Saya hormati orang tua wakai. Tadi Bapak Lukman sampaikan sudah sebagian besar. Hanya satu dan 2 hari yang mau saya sampaikan. Begini Bapak Lukman, kami secara pemerintah desa setiap tahun itu kami selalu membahas anggaran bersama masyarakat, yaitu Bapak Lukman tahu itu APBDes belanja desa. Di dalam belanja desa kami itu hanya kami membahas hanya 3 pilar saja, tidak ada sumber bantuan yang lain. Ini yang kami sampaikan Bapak Lukman. Apabila di Bapak Lukman bersama wakil yang mungkin terus leluhur tanah mengizinkan untuk duduk menjadi Bupati Flores Timur, perlu diusahakan bagaimana cara menyerap anggaran untuk masuk secara desa, sehingga di dalam pembahasan kegiatan pelaksanaan tahunan itu kami bisa sampaikan masyarakat secara terbuka, transparan, yang akuntabel, sehingga bagaimana kita membahas anggaran yang menjadi sumber belanja, sumber dari daerah ataupun provinsi. Jadi sudah berapa tahun masa pimpinan dari beliau Bapak Kades ini pengalaman Pak. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan yang disampaikan masyarakat tadi itu banyak hal. Tapi tentang pendidikan di dalam desa juga sudah memberikan bantuan bersama masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan mobilisasi transportasi pendidikan anak, dan desa juga sudah membantu hal ini. Tetapi yang perlu diketahui bersama bahwa sebagian masyarakat dalam kondisi mayoritas masyarakat petani itu sangat berat apabila ketika pendidikan anaknya sudah masuk di perguruan tinggi. Itu situasi yang disampaikan tadi, itu banyak yang dialami. Dan satu hal juga Bapak, tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana ke depan untuk memperluas daerah Flores Timur, untuk memperluas pertumbuhan secara ekonomi. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau kita amati masyarakat di Tanjung Bunga, khusus di kami, itu masyarakat kami ada yang usaha bakul, sayur-sayur, dengan hasil mata pencarian, dengan hasil yang ada. Ketika mereka pergi ke pasar, situasi dan tempatnya tidak layak sama sekali. Benar Bapak, saya mengalami hal ini dan memang terjadi situasi yang tidak nyaman, sehingga bagaimana hasil mereka yang mereka jual bahwa mereka pulang karena tidak
sampai siang karena sudah lain tidak pantas berjual, karena tempat-tempat untuk kenyamanan tidak diperhatikan sama sekali. Ini bagaimana kita memperluas segala daerah, tetapi secara tepat dan layak untuk masyarakat pribumi ini tidak diperhatikan. Tapi ini tolong dipikirkan lagi Bapak sebagai masukan, sehingga orang tua masyarakat kami, khusus pada ibu-ibu ini, keseharian mereka, dan ini menjadi pekerjaan pokok petani. Ya, dan ini harus dipikirkan hal ini untuk kepala daerah yang berpikir kebijakan. Bagaimana cara untuk menempatkan masyarakat tadi yang tepat, aman dan layak, sehingga masyarakat kami tadi sampaikan ada yang 2.000, 3.000. Kok mereka bisa bayar pajak? Sedangkan tempat yang lain tidak ditempatkan. Sedangkan pasar induk yang dibangun begitu luas diberikan kepada orang yang pendatang. Bagaimana mensejahterakan orang masyarakat pribumi? Itu tolong harus dipikirkan. Walaupun kita bicara infrastruktur, tapi bagaimana masyarakat pribumi ini hidup yang aman, nyaman, usaha mereka bisa berjalan aman, lancar, tanpa terkendala. Ya, ini harus kita pikirkan hal itu. Jadi ini mungkin saya hanya menjuarakan, sehingga Bapak bagian dari keluarga Bapak mungkin harus dipikirkan lagi. Mungkin satu dua hal ini mungkin dengan adik-adik dari cabang Laratuta pada analisis tentang itu. Ya, saya juga kader PMPRI Bapak. Setiap hari itu lewat pasar dengan supir saya, waduh padatnya loh, saya masuk sendiri ke ke pasar. Aduh, sekarang kesian mama-mama mereka, daya beli masyarakat rendah, mereka sulit untuk mendapatkan, mereka punya bahan yang mereka bawa dari kampung termasuk dari Tanjung Bunga untuk bisa terjual habis. Ini yang saya jawab dengan mereka. Karena apa? Karena gaji ASN dan lain sebagainya tidak tepat waktu. Perputaran uang kita di Pulau Timur ini sebenarnya banyak menyerap uang yang wajib harus berputar, yaitu melalui ASN, juga tenaga honor dan sebagainya. Masih ada juga tenaga honor. Kalau tenaga honor ada yang datang ke saya barusan 3-4 hari yang lalu, itu dari lingkungan hidup. Anaknya mau sekolah, sebagai seorang tenaga honorer belum dibayar 3 bulan. Coba bayangkan, kalau ini kita bisa bayar tepat waktu juga dengan ASN yang lain, tidak disimpan, perputaran uang yang didapat mereka itu juga bisa mereka gunakan, dan yang pasti belanja di pasar, dan para penjual di pasar bisa mendapatkan ya, keuntungan laris. Tapi ini tidak ada. Sehingga sudah beberapa kali ini saya selalu keliling ke pasar, saya tanya ke Bapak, kami yang sekian, benar seperti Pak Sederhana, lalu mau tidak mau 1-2 jam pulang, apalagi sayur mayur. Sehingga saya bilang ke depan, saya tidak mau lagi terjadi gaji ASN ataupun tenaga honor yang masih bisa dipertahankan tidak tepat waktu. Loh, mereka kerja, tapi suami atau istri dan anak-anaknya kelaparan. Orang bekerja dalam kelaparan kan susah. Kita mengajak orang untuk utang uang dengan rentenir lagi, itu kan berapa puluh persen. Maka untuk itu saya melihat pasar ini memang kurang layak. Saya setuju. Saya sudah pernah lihat Bapak, ada sudah periksa ke saya, Pak, bagaimana kalau Bapak pindahkan ya pasar ke tempat lain nanti kalau Bapak berhasil. Saya bilang kita mudah berbicara, kita akan lihat dulu APBD kita bagaimana, di mana kita harus pindahkan, dan apakah sebenarnya tidak perlu pindah tapi kita perbaiki semuanya, sehingga seperti mama-mama jual ikan, sayur mayur, semua itu di pinggir jalan. Datang Pol PP baru lari masuk ke belakang. Tapi memang kita tahu yang namanya sayur mayur itu cepat layu, macam daun bikai dan sebagainya. Nah, ini yang sehingga saya bilang ke depan kita tata. Saya tahu betul itu banyak bukan orang asli Pulau Timur, walaupun saya tidak boleh macam demikian ya. Tapi kita harus tata ulang. Ini harus ada keberanian. Jangan lalu yang lain tempatnya apa segala macam. Coba yang tadi 45.000 sebulan, kalau ini 2.000 sehari, kalau kali taruhlah 25 hari atau 24 hari, sudah lebih dari 45.000, betul enggak? Maka kita harus tata ini. Saya setuju. Jadi kita tata ulang sehingga bagus. Los pasar, los ikan,
Lo sayur mayur itu tersendiri, daging tersendiri, itu bagus. Tapi saya lihat di situ saya sudah masuk. Semuanya jual. Asal yang penting jual. Jadi jangan kita buat ya apa tuh ada membangun desa menata kota, tapi kok tidak ada itu. Gitu. Punya desa hanya pakai apa di desa. Jadi itulah Bapak. Jadi saya setuju adik sekdes. Jadi nanti ke depan kita benahi. Ya, memang itu saya ngomong baru sekarang, tetapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Kita harus jujur kan. Saya belum punya kuasa. Kalau mama bapak nanti dan semua rakyat di Pulau kita lain, siapkan saya dalam pasangka memenangkan ini Tuhan. Boleh sampai kalau perempuan bilang orang Kalimantan itu bilang bulak gitu, ya boh, datang ke bapak sudah janji itu mau membuat supaya pasar menjadi bagus, sampah kotor, bau bapak. Nah ini kita harus tahu. Kalau memang kita punya anggaran cukup, itu tadi sehingga saya memang yang pertama utama infrastruktur itu tadi bapak. Saya berani untuk meminjam. Yang terpenting kota dan tukar bukan hanya kota seperti ini. Tetapi juga di dalamnya juga ditata. Karena sudah ada dalam visi misi saya menata kota, sehingga kalau tadi adik sekdes bilang bapak mengenai pasar, itu salah satunya nanti kita tertibkan, kita buat baik. Sebab itu bagian daripada menata kota. Jadi jangan yang semboyan, tetapi implementasinya tidak ada. Jadi Pak Sekdes, kita akan coba benahi nanti. Apalagi saya dengar tadi pungutan yang dia kita kumpulkan memang. Kita panggil itu. Bagaimana kalau sampai desa kepada kita tidak ada stok dulu di situ, baru kesana lagi tidak ada bayar 2.000 itu tadi itu. Nah, ini kita benahi. Tergantung dari pasar ya. Hanya tadi saya bilang dengan BUT kita buat tadi itu jangan sampai jatuh keterlaluan. Dia menyangka Bapak. Tapi kalau harga itu dia larinya juga dengan di luar kita Flores Timur. Harga mente di Surabaya bagaimana, ya kan, maka supaya mente itu bernilai tambah, tadi yang saya bilang hilirisasi produk, ada nilai tambah. Jangan kita hanya jual mente mentah, tapi kalau kita bisa buat pabrik di sini, pabrik coklat, ya kan, coklat ditambah dengan mente, nilainya sudah naik tambah, dan bukan hanya untuk konsumsi Flores Timur aja, kita jual sampai ke luar, dan itu peran tugas daripada BUMD nanti, badan usaha milik daerah, bukan milik yang desa, itu BUMD, dan itu nanti harus ikut serta bersama-sama. Ya, jadi itu Bapak ya. Saya tidak bilang, saya tidak mau. Saya bilang, tetap tidak mungkin, karena itu mengikuti harga pasar biasa ada di dunia itu naik turun. Tetapi yang terpenting jangan sampai terpuruk jatuh. Ya, setuju ya? Jadi saya akan mempertahankan 10.000 dari awal sampai itu sudah tidak benar. Sebab dia yang bukan membuat pasaran di level nasional atau internasional, maka itu biasa ada turunan. Tetapi yang terpenting yang saya ingin buat itu supaya menyangga, jangan sampai jatuh terus. Kan yang rugi petani, ya.